Terus ini ada juga yang nanya mengenai saham Summarecon Pak, apa udah waktu diserok? Nah Bapak tuh sebenarnya nggak rekomen saham, tapi dia bisa kasih insight nih kira-kira saham ini ada perbaikan nggak kinerjanya, ya kan kira-kira gitu ya Kalau Pak ya? sahamnya spesifik kan nggak, kalau Summarecon ya. Tapi gini, kalau properti itu kalau saya sarankan coba lihat. Saya biasanya lihat ini apa datanya di BI itu, dia ngeluarin bisa SAPR ya, apa istilahnya itu, harga properti residensial gitu ya. Residensial itu dia kasih itu clue, harganya itu properti itu naik, penjualan properti rata-rata berapa gitu ya bulan dari setiap kuartal dia kasih itu. Nah itu di situ bisa lihat gitu ya, properti memang beberapa kuartal ini dia masih agak flat gitu ya, tapi kemarin sempat ngobrol sama orang, mungkin ada kemungkinan dia bisa recover. Aku nggak ngerti kalau Summarecon ya, artinya karena saya nggak dalamin banget itu sahamnya, nggak tahu banyak komentar. Tapi kalau properti kira-kira kan tahun lalu itu agak lumayan bagus penjualannya properti memang, tapi kemudian sempat flat lagi. Kalau ini dilihat dari BI ya, nah ini entah untuk kuartal ke depan dia masih bisa lagi, karena properti kan sejak yang booming tahun 2010 sampai 2012 kan susah banget ya bangkit ya sampai sekarang ya. Iya. Ya itu apakah udah waktunya, saya nggak ngerti juga gitu ya. Ya ini balik lagi kondisi seperti ini kan kita harus pantau terus sih. Ada indikasi mungkin karena udah terlalu lama dia tidur gitu ya properti, apakah bisa mulai, ya kita mau nggak mau ya harus pantau indikator-indikatornya gitu. Itu seperti yang saya sebutkan tadi, kondisinya sekarang seperti itu. Iya emang, tapi biasanya emang setelah komoditi boom itu potensi propertinya jalan. Cuman masalahnya tahun depan itu kan pemilu ya Pak ya. Kita kan masuk tahun politik. Mungkin ada beberapa yang skeptis gitu bahwa tahun depan, mungkin belum tahun depan, mungkin setelah tahun politik mungkin itu bisa recovery lumayan sih ya. Terus nih kalau gini prinsipnya sih, maksud tuh saya mungkin kalau untuk proyeksi itu kan bisa macam-macam faktornya ya. Artinya memang ya penting nggak penting sih, tapi artinya gini, kalau saya lebih prefer ngikutin kondisi sekarang itu ke arah mana kecenderungannya. Itu lebih kuat dibandingkan saya harus prediksi sampai setahun ke depan tuh memang agak susah sih, saya sih merasa tidak mampu. Kira-kira gitu. Ya kira-kira gitu. Terus ini Pak, saham hoki bagaimana Pak? Saham hoki sempat boncos minus sampai 64%, sekarang masih minus 46%. Dari 67% minus, sekarang masih minus 46. Apakah masih bisa di hold sampai balik modal sebelumnya dijual rugi? Bapak ada insight nggak mengenai hoki? Hoki nggak ngerti, cuman kalau gabah kering kan kayak lagi mahal sudah harganya sekarang. Tapi kan dia berasnya itu kan dipatok Pak. Beras itu kan karena mengandung iya itu profitnya itu belum tentu akan gini loh, sama kayak waktu CPO kencang. Ingat gak waktu CPO tinggi, perusahaan CPO di sini kan belum terdampak karena kita di pack. Sama juga seperti beras yang menguasai hajat hidup orang banyak. Gabah kering kan buat dia HPP-nya Ci. Iya. Nah itu kan tinggi, agak berat juga dibuat dia. Maksud saya gitu. Iya. Berat, gabah keringnya tinggi, sementara dia dijualnya kena HET, kira-kira gitu. Dan kalau misal kita lihat dari mungkin karena sebenarnya naiknya juga kita nggak terlalu yakin ya, maksudnya dengan memang harga beras itu naik, tapi harga beras naik, perusahaan yang bekerja di sini juga belum tentu terdampak langsung karena ada beberapa faktor tadi seperti yang tadi Bapak bilang sama harga beras yang memang ditentukan. Memang ada masuk ke beras sehat, tapi beras sehat pun kita belum tahu kinerjanya itu nanti penjualannya bagaimana karena kan baru produknya. Jadi memang masih menurut saya sih ini pandangan pribadi aja, kalau aku lihat sih belum ada yang strong catalyst gitu sebenarnya untuk lagi berat sih memang sekarang. Iya makanya itu kita bisa lihat dengan kinerjanya, laporan keuangannya kan kurang begitu bagus, dan kalau kita bisa lihat dari tahun ke tahun itu cenderung agak menurun gitu. Dan kalau misalnya naik ya mungkin kita bisa lihatnya gimana caranya, ya lihat dari broker summary-nya dalam 1 bulan itu mungkin bisa dilihat yang beli itu siapa gitu loh. Ya mungkin di sana
ya kira-kira mungkin yang beli ini broker lokal, mungkin ada broker lokal ini yang maintain atau gimana gitu, mungkin lihat dari sana ya. Soalnya memang secara story fundamental ataupun dari laporan keuangan gitu belum ada faktor yang cukup kuat untuk mendukung kenaikannya. Ya nggak sih Pak? Saya juga sempat kemarin lihat datanya sih, memang dari laba bersih trennya masih turun terus sih sama Iya sekarang. makanya itu yang sangat kita masih lihat gitu loh. Makanya aku tunggu juga nggak terlalu berani masuk karena takutnya nanti kalau misalnya yang beli di sebulan ini ternyata profit taking, ya kita agak khawatir, apalagi sekarang ARB simetris gitu. Udah banyak nih korbannya yang kemarin begitu kena ARB simetris. Jadi kalau udah naik tinggi biasanya ya udahlah, paling kalau mau trading pakai technical udah untung kita take profit, cari saham lain. Kalau mau aman kawal pakai technical, karena secara fundamental tuh belum ada strong catalyst yang mendukung kenaikan sahamnya gitu. Nah, cuman ini gini kalau buat Bapak Ibu, mungkin kalau saya ya, itu ISG itu, ISG. BI itu kan sekarang sahamnya banyak banget ya, 800 lebih ya. Ntar lagi 900 kali itu ya. Sahamnya bisa dipilih itu banyak banget Iya, gitu. benar, Ada yang sangat simple, dia untung terus, dan mungkin nggak terlalu mahal, nggak terlalu banyak dilirik oleh market, itu masih ada banyak. Artinya kadang saya kalau udah nggak mudeng ya, Iya. apa sih gitu katanya ini, misalkan dia ada gini, aduh ngapain sih capek di situ gitu loh. Padahal sebenarnya ada yang lain yang lebih mudah, yang lebih menguntungkan gitu. Nah, saya prinsipnya gitu aja sih. Iya. Kira-kira gitu. Apalagi yang naiknya kayaknya apa ya gitu yang bikin naik ya, nggak ada yang make naik sense kan ya. macam-macam. Jadi ya udahlah, karena nggak ngerti dan nggak yakin, aku cari yang kita bisa mudeng aja gitu loh, yang kita bisa ini naik. Kita ngerti gitu lah, paham, ngerti, dan itu nguntungin terus gitu. Iya. Nah, ini justru menarik gitu. Iya, ini soalnya kalau fundamentalnya udah kurang improving, ya gimana kita mau nyimpen kalau nyangkut, nanti kalau keluar data laporan keuangannya jelek lagi, ntar kalau turun-turun ke bawah bingung, nanti mau cut loss-nya kan susah jadinya. Nah, menyangkut yang tadi ini masih ada sambungan nih, Pak, bagaimana pendapat Bapak emiten equity-nya negatif tapi rajin bagi dividen tuh Pak? Saya terus terang nggak pernah lihat itu. Iya, dia nggak kasih contoh sih. Equity negatif itu kan biasanya karena dia rugi terus kan. Biasanya equity negatif itu lama rugi, berapa tahun rugi terus gitu ya. Nggak ngerti tapi itu case-nya gimana. Iya. Belum lihat. Aku juga nggak tahu nih saham yang dimaksud tuh saham apa kalau equity negatif tapi rajin bagi dividen. Nggak ngerti itu. Terus Pak, ini bagaimana high dividend seperti MPMX dan Demas? High dividend, ya itu tadi saya udah sempat jelasin ya. Kalau terlalu tinggi harapannya apa gitu ya. Nanti kan yang tinggi high dividend kayak itu MPMX. Kalau kita di banking ada BCTM gitu ya, atau BCPR. Demas juga tinggi untuk properti. Ya itu tadi, kalau biasanya kalau dividennya tinggi mungkin pertumbuhannya nggak bisa tinggi juga. Jadi itu trade off kadang-kadang kita maunya apa gitu untuk saham tersebut, harapannya kita apa. Itu kira-kira. Untuk saham-saham yang memiliki turnaround, bagaimana Bapak belinya? Apa dengan cicil atau langsung beli? Mungkin tadi udah dijawab ya Bapak ya, kalau yang memilih titip sendal dulu, cicil sambil dikawal. Cicil. Bapak selalu kan perhatikan laporan keuangannya apa yang pertama. Iya kan, Bapak. itu kan artinya ya mungkin masih ada potensi saya beli dikit. Tahun depan ceritanya membaik. Tambah lagi ceritanya masih membaik gitu terus gitu. Kalau kita beli sekarang tiba-tiba ternyata akhirnya nggak jadi jelek, habis duit kita lah. Setuju sih. Itu masalahnya itu. Nah ini yang aku suka nih, hari ini aku belajar lagi dari Bapak nih, bahwa kalau memang yang ada potensi tapi kita belum pasti, kita nitip sendal dulu sambil kita kawal laporan keuangan selanjutnya ya Pak ya. Itu kan laporan keuangan kita nggak bisa bohong ya Pak, itu kan benar-benar isi perut dan kinerja itu perusahaan ya. Itu. Ya, artinya kan kita match-in aja yang di lapangan seperti apa. Maksudnya di lapangan seperti apa, terus kita lihat laporan keuangannya inline. Oh, dia ceritanya semakin bagus loh. Oke, kita terus saja sampai kayak gitu kan. Itu. Ya kira-kira gitu. Ya belum tentu laporan keuangan itu kan ya siapa yang bisa jamin juga lah gitu. Artinya ya maksudnya itu Iya, tapi memang lebih baik kalau kita lihat di lapangannya memang seperti apa sih dia kondisinya, itu jauh lebih bagus kalau bisa gitu. Tapi emang banyak Pak kayak gini.
contoh ya, mungkin aku akan sebut berdasarkan pengalaman yang kemarin. Jadi klien aku waktu itu beli Doit karena waktu itu kan batu bara lagi kinerja lagi bagus-bagusnya, harga batu bara lagi tinggi-tinggi. Dia berekspektasi bahwa Doit sebagai salah satu company yang bekerja di sektor itu resultnya akan bagus. Waktu tahun berapa ya, tahun lalu kalau nggak salah. Ternyata di luar dugaan keluar resultnya itu di luar dugaan, di bawah ekspektasi pasar, dan terjadilah koreksi yang cukup besar. Nah mungkin itu kita harus tunggu sampai laporan keuangan pastinya rilis ya Pak, bukan berdasarkan rumor ya Pak ya. Gini ya, aku nggak, kalau itu memang batu bara itu, kalau kita bisa nunggu sampai bagus banget ya bisa, tapi biasanya memang kalau komoditas itu dia udah naik sebelum laporan kan keluar, karena ada harga komoditas kan udah naik duluan tuh. Iya. Ya, tapi at least kan dari itu. Tapi ya memang nggak ada jaminan, karena kan pengelolaan perusahaannya sendiri itu ya sangat pengaruh dari manajemennya gitu loh ya. Nah ini. Ya balik-balik lagi, belum tentu kalau komoditas itu naik gitu ya sahamnya pasti untung, ya belum tentu juga. Gitu. Jadi memang kita cari yang sehat banget. Ya biasanya mungkin biasanya gini Pak. Ada pengeluaran lain-lain atau yang di luar faktor X lah, iya, macam-macam gitu. Iya, jadi itu harus kita perhatikan. Iya, mungkin balik lagi ke track record kalau kayak gitu kan ya. Kalau misalnya yang kalau saya gini prinsipnya, kalau lihat laporan keuangan, apalagi kalau P&L gitu ya, profit and loss laba rugi gitu, saya itu paling suka kalau dia itu lurus, artinya lurus itu gini, bersih gitu. Maksudnya ya isinya itu itemnya itu nggak banyak gitu. Misalkan dari revenue, COGS, terus mungkin OPEX ya, macam-macam beban administrasi, marketing, terus dia mungkin bayar bunga berapa, terus bayar pajak berapa, PPH gitu, udah bersih gitu. Saya suka kayak gitu. Oh mungkin Pak, lain kali Bapak boleh kesini lagi nanti ngajarin kita untuk baca laporan keuangan yang kayak gitu Pak. Soalnya mungkin kan teman-teman retail tadi aku bilang nggak semuanya banyak yang dapat pelajaran fundamental. Mungkin yang paling gampang kita bedah kayak laporan keuangan dulu Pak, yang kayak gitu ya Pak ya. Iya, bukan berarti yang lain-lain itu pasti ada something, bukan. Tapi artinya kita harus gali lebih dalam lagi, lain-lain itu apa sih gitu loh. Impactnya itu gimana sih. Nah itu kan lihatnya jadi harus lebih panjang lagi maksudnya itu, gitu. Tapi kalau lurus saja kan enak tuh, gini gitu, nggak macam-macam gitu, kira-kira gitu. Tapi kalau banyak bukannya karena dia punya banyak anak usaha gitu ya Pak ya? Iya, tapi biasanya even kalau yang apa ya, umum-umum gitu loh, jadi item-itemnya postnya ada yang sangat reguler. Tapi kan kalau ada yang extraordinary, misalkan dia bisa aja kan, kita habis jualan aset, meskipun jualan aset bukan berarti jelek, bisa aja kan ada jualan aset atau dia ada investasi di mana gitu ya, di konsol, kayak segala macam. Itu kan kita perlu cek lebih lanjut, itu apa sih yang di konsol gitu. Ya bukan berarti jelek, tapi memang ada, kalau semakin gede perusahaan cenderung memang itemnya semakin variatif di dalam laporan keuangan gitu ya, karena dia pasti lebih banyak gitu ya. Tapi ada juga perusahaan yang lumayan gede tapi simple sih, banyak ada juga sih. Gitu. Consumer goods itu biasanya simple biasanya. Meskipun gede biasanya. Mbak Parahita, kesimpulannya pilih saham untuk invest selain PE-nya single digit itu bagaimana? PBV batas murahnya itu berapa? ROI-nya berapa? NPL itu berapa? Yang jelas saya kalau murah atau mahal itu belum tentu tuh lihat cuma PE ya atau PBV ya. Karena ada beberapa case itu dia sangat jauh. Bayangin dia gini gambarannya. Dia itu harga sama naik terus. Memang karena dia bisnisnya bagus gitu ya. Tapi dia selama belasan sampai puluhan tahun PBV-nya itu di atas 1 terus, di atas 2 terus bahkan even. Ada yang seperti itu. Why? Karena terus saya coba cek lagi, pernya ya kira-kira mendekati lah ya. Jadi dia ada beberapa perusahaan, ini kan case by case. Ada beberapa perusahaan yang memang dia ngikuti pernya, kita bisa lihat pernya untuk lihat mahal murahnya. Tapi kemudian saya lihat terakhir ada yang bahkan mungkin yang lebih mapan lagi, perusahaan itu biasanya ikut namanya EV, enterprise value, EV itu kayak EBIT gitu ya. Ya EV atau EBIT itu kayak PER lah, tapi mungkin lebih ada perhitungan selanjutnya. Nah itu nggak bisa dipukul rata juga, kadang terus ada perusahaan yang memang dia sangat murah, sehingga kita cukup lihat PBV aja bilang oke, ini murah, bisa. Macam-macam, nggak bisa dipukul rata. Saya pasti pakai metode valuasi yang mana belum tentu.
Oh iya. Dan tiap emiten juga atau sektor kadang beda ya Pak. Misalnya kayak banking itu kita lebih lihat ke PBV kan daripada lihat PER. Iya, lebih PBV biasanya. Terus Pak, kalau ada saham Toto itu apakah cocok untuk hold jangka panjang sebab volatilitasnya rendah, dividen per tahunnya itu kurang lebih sekitar 8%. Ya itu gede sih memang. Sebenarnya dia terakhir memang agak turun, tapi moga-moga bisa recover lagi ya. Nggak ngerti saya. Terakhir belum sempat lihat, tapi kayaknya masih bisa. Tapi ya, namanya kalau kloset gitu ya pasti orang butuh terus kali ya. Tapi dia tergantung itu Pak, ekonomi recovery sama properti recovery ya kayaknya pasti, jelas. Pasti kalau properti dia pasti membantu kalau ada properti. Sementara properti kan memang masih belum itu. Tapi secara bisnis kalau kita ngomong yaitu ya bisnis yang mestinya bisa lama sih kalau jualan itu. Iya. Tapi kayaknya kalau perusahaan Jepang itu biasanya kayak begitu deh Pak. Sahamnya pelan, dividennya kecenderungannya gede, walaupun company-nya bagus ya IPS-nya misalnya The Growth. Contoh kayak AMFG ya kan juga dividennya rutin, terus company-nya growth-nya juga bagus, tapi sahamnya itu nggak kemana-mana. Mungkin disebabkan likuiditas yang cukup rendah gitu loh. Ya tapi gini, kadang-kadang memang kalau kita ngomong tumbuh, biasanya kalau dia memang benar-benar tumbuh sih, artinya konsisten, bisa dia ngikut. Artinya bukan dia tumbuh terus tahun depan agak minus, tumbuh lagi. Saya biasanya cari yang benar-benar dia firm. Mungkin tumbuhnya cuma 15% gitu ya, tapi dia konsisten tiap tahun segitu. Itu saya lebih prefer seperti itu. Saya prefer yang saham yang seperti itu. Nah, apakah saham-saham yang seperti itu memenuhi kriteria itu kan kita harus cek lagi gitu ya. Dan itu ROI-nya lagi, return on equity-nya dia konsisten bisa bagus nggak? Biasanya cari di atas 15% kan saya buat screening awal biasanya. Dia berapa tahun ini berapa sih ROI-nya? Dia tumbuhnya terus nih. Utangnya kecil nggak gitu kadang. Cash flow-nya, operating cash flow-nya dia dari bisnisnya benar-benar dapat cash nggak sih? Itu saya lihat banget itu kayak gitu. Nah itu kadang-kadang ada ya memang aku paham yang cerita bilang tadi, karena saya memang banyak pertanyaan kayak gitu ke saya gitu ya. Artinya ini bagus, kita harus definisikan dulu bagus itu kayak gimana sih. Kalau buat saya itu bagus itu harus konsisten, bagus. Nah itu yang nggak gampang, nggak banyak perusahaan yang bisa seperti itu sih ini ya. Oke, ini ada yang nanya, Pak, jika kita profit taking sehari 2-3%, apakah tidak lebih baik daripada investasi? Misalnya kita rata profit 2 kali 15 hari, satu bulan. Iya, dia jadi katanya sehari tuh cuannya 2-3%, tapi sehari dalam 15 hari udah 30%. Tapi kan saham nggak seperti yang kayak gini, ada saatnya kamu cuan 2-3%, tapi ada satu hari sekali gebuk itu ruginya itu bisa apalagi amit-amit misalnya kita salah pilih nih, ternyata sahamnya itu yang volatilitasnya tinggi dan memang mainannya banyak retail, atau yang memang dispekulasiin oleh beberapa orang untuk di-maintain ke atas, dilihat bahwa seolah-olah nih saham mau naik, tapi sebenarnya itu hanya putaran aja ya mungkin ya. Nah begitu turun itu sehari bisa rugi berapa. Jadi saham itu nggak bisa kayak gitu ya Pak, nggak segampang di atas kertas kita ngitung ya. Di atas kertas ngitung begitu, kenyataannya belum tentu. Saya soalnya nggak ngerti juga sih kalau tracking ya. Tapi memang ada beberapa teman yang memang dia berhasil untuk trading. Artinya bisa konsisten ya, itu memang kan orang kan bidangnya masing-masing. Iya benar tadi. Jadi kalau memang bisa berhasil seperti itu ya nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi seperti cerita tadi bilang, memang kita ngelihatnya jangan sepotong-sepotong, tapi memang kita harus evaluasi setiap bulan kita itu bisa return berapa sih, tahunan berapa, konsisten nggak sih gitu, apa naik turun gitu ya. Nah itu kan perlu dilihat keseluruhan. Kalau misalkan saya ini bisa untung sehari 10%, bisa aja, bisa. Benar. Trading pun bisa. Tapi kan kita harus lihat selama sebulan tuh kita itu konsisten nggak? Bukan kayak gitu. Benar. Kayak gini saya sih. pada dasar nggak masalah lah, karena ini kan kalau saya fundamental kan salah satu cara ya. Kalau ada orang yang milih cara lain ya terserah lah. Intinya itu dalam jangka panjang kita bisa survive, kita bisa growing capital kita aja, yang penting kan di situ. Iya. Ya jadi emang bener sih Pak, ini balik lagi cocok-cocokan. Jadi kalau memang Pak Kusno ini merasa cocok dengan style ini, ya udah silakan dilanjutin. Cuman umumnya nggak segampang
semua orang tuh bisa cepet mikir ngambil keputusan untuk jual, untuk take profit, untuk pindah lagi ke saham lain, atau untuk melihat saham dalam harian itu. Kadang-kadang ada orang yang mungkin kerja atau punya pandangannya itu dia nggak bisa nih multitasking, ngeliat banyak monitor, dia hanya bisa ngeliat beberapa saham. Jadi memang ini balik lagi, kalau memang kita rasanya cocok di mungkin invest, ya udah kita invest. Tapi buat aku sih ya, belajar itu nggak ada batasannya. Jadi kita mau belajar buat invest, mau belajar buat trading, tetap kita belajar terus, ya kan Pak? Kalau market itu kan nggak pernah. Dan kalau memang kecenderungan tahun ini memang begitu sih Pak. Jadi ambil berapa persen mungkin profit taking. Kadang kita ngambil balik lagi ke modal. Memang, tapi market itu selalu berubah. Tiap tahun ini nggak sama. Kalau tahun sekarang kayak begini, semuanya pada main cepat. Mungkin ada saatnya setahun yang nanti kalau kita jual hilang barang, kita beli lagi di atas. Ternyata kita jual. Kalau pas lagi kurus habis itu benar itu. Itu iya. Tapi di luar pandemi juga pernah loh Pak yang naik-naik kayak gitu, hilang barang. Cuma kalau pandemi kan memang dari low base ya, dari setelah hancur, dan kinerja juga banyak yang membutuhkan. Itu kalau kita tahun 2000 berapa ya, 2013, 2014, itu ngalamin tuh kencang banget naiknya sih. Artinya itu sampai, dari setelah krisis global 2010-an sampai 2013 itu naiknya kencang banget kan? Iya, memang bisa sering hilang barang kalau memang kita trading gitu ya. Iya. Gitu. Emang pasar banget, emang. Pasar yang sekarang memang bukan pasar bullish sih Pak. Mungkin itu yang bikin market kita itu nge-swing gitu loh. Bener sih. Itu iya, memang naik turun terus kan IHSG kayaknya kemarin naik dari itu lagi. Jebol 7.000, balik bawah 7.000 lagi gitu. Iya benar. Ya kita kan melihatnya kayak gitu sekarang. Iya, memang banyak faktor ketidakpastian tahun ini. Jadi itu yang kayak bikin market itu berubah-berubah. Terus sektornya juga pindah-pindah. Abis ini, wah ini kayaknya consumer, semua main consumer. Consumernya mulai kelelahan. Oh ini kayaknya US dollar naik, pindah lagi ke komoditi. Jadi itu dari zaman dulu gitu terus sih. Iya memang. Cuman ini lebih cepet Pak. Memang kalau yang sekarang itu memang karena dia cepet, gak gerak kemana-mana, itu memang artinya ya mungkin bisa gitu kita beli murah. Ya I don't know lah. Setiap orang kan punya strategi sendiri gitu ya. Iya benar. Dan kita memang harus terus belajar untuk menemukan yang cocok buat kita ya Pak ya. Dan kalau udah cocok pun aku bilang nanti mesti disesuaikan sama zaman. Kalau zamannya udah berubah, kita nggak bisa pakai strategi yang begini lagi nih kadang. Ini contoh. Siapalah saya maksain gitu. Iya. Gitu kan, setiap orang bisa beda-beda, sukanya beda, ngapain dipaksain gitu. Benar. Iya. Oh, oke. Mungkin karena sisa 3 menit, aku share ke technical review dari kita ya Pak ya. Silakan. Oke, makasih Pak. Mana ya? Kok belum ke share? Oke, teman-teman, kita masuk ke technical review from the beginning. Seperti biasa, disclaimer, IHSG kita kalau bullish skenario, IHSG ini koreksi namun tertahan di support uptrend line jangka pendek di 6925. Jika bertahan level tersebut akan membuat peluang rebound membentuk rally menuju target symmetrical triangle di 7130. Jika bearish skenario itu IHSG gagal bertahan di support 6950 membentuk bearish divergence. Potensi koreksi berlanjut menuju poin A di 6825 dan jika terlewati akan membuka peluang kembali koreksi menuju PR set shark pattern di 6668 atau 6571. Dan untuk rotasi sektor atau RRG weekly-nya, kalau kita bisa lihat yang improving ini ada IDX Basic, IDX Energi. Kemudian yang di leading ini hanya ada IDX Infra. Sedangkan yang turun ke weekend ini ada IDX Cyclical, IDX Property, IDX Trans, IDX Non-Cyclical, IDX Finance, dan ini apa sih, ini nggak kelihatan nih. Dan yang di legnya ada IDX Health, IDX Tech. Dan untuk yang daily-nya, yang improving IDX Tech ini. Makanya kemarin kan kayak Goto, Buka, Beli itu sempat naik karena ada isu yang TikTok mau di-ban itu. Kemudian IDX Health ini juga naik.
Kemudian yang di leading ini ada ADX Infra sama ADX Basic, dan energinya ini turun ke arah weakening. Dan yang lagging ini ada ADX cyclical, non cyclical, ADX Industry, ADX Finance, dan ADX Property. Kemudian yang ADX Basic yang weekly, yang improving ini ESA. ESA ini cukup menarik ya, karena harga itu masih belum naik. Dan ada MDKA. MDKA itu masuk ke FTSE ESG bersama dengan Goto. Ini juga menarik, apalagi kalau harga terkoreksi. Kemudian yang ada di leading ada BRMS, ada BRPT, ada DKFT, ada Tekim, ada SMCB. Yang turun dikit ada Indakiat, ada ISSP, KMTR, Arci, INTP, SMBR, Semen Gresik. Jadi yang semen-semenan ada di ADX Basic. Dan yang lagging ini ada Agi, Antam, Weton, Tins, PSAB, Skras, sama Avia. ADX Energi Weekly ini yang menarik, kita bisa lihat yang improving ini ada ITMG, ada Daro. Dan yang leading ini ada ADMR, ada Medco, ada Bumi, ada ini Dewa, ini masih di mana? Dewa ini perbatasan antara leading. Kemudian ada ABMM, ada Energi, Harum ini mulai turun ke weakening, MBSS ada di weakening, RMKI, Elsa, Doit, Apexindo ini ada di weakening. Yang di lagging ada Coal, ada Petro, ada PTBA, ada BP, ada Akra, ada Indi, Pegas, dan Toba. Dan saham yang menarik untuk kita perhatikan ada Buka yang kemarin sempat naik. Buka ini menarik jika secara teknikal buy if break 248. Dia akan tes resisten kuat jangka menengah. Jadi 248 ini ada resisten yang sebenarnya cukup kuat, dan dia udah coba break beberapa kali dan selalu nggak berhasil. Jika berhasil dia break, maka Buka itu berpotensi membentuk pattern inverted head and shoulder dengan target 320. Dan jika ingin melakukan pembelian bisa dilakukan di area 252, 242, target 1 268, target 2 itu 320, dan stop lossnya di 232. MACD-nya udah positif dan parabolic area juga positif. Kemudian ada Penin Bank ini kemarin sempat menguat dan kembali berada di atas support yang sebelumnya menjadi resisten 1345. Kemudian dia akan naik berkelanjutan menguji last high di 1425, dan jika berhasil dilewati akan membuka potensi dari Penin Bank untuk rally menuju target cup and handle di 1750. Rekomendasi teknikal untuk Penin adalah buy area bisa dilakukan di 1410 hingga 13. Target pertama adalah 1565, target kedua ada 1750, dan stop loss di 1270. MACD-nya tapi ini masih negatif, tapi parabolic area sudah positif. Kemudian ada NCKL ini koreksi dan bertahan di support yang sebelumnya menjadi resisten di 1020 dan 1000. Jika bertahan di level tersebut, maka NCKL akan kembali rally menuju target ascending triangle di 1200. Rekomendasi teknikal untuk NCKL adalah buy area adalah 1040 hingga 990, dan target pertama 1080, target kedua 1200, dan stop lossnya 980. MACD dan parabolic area sudah positif. Kemudian ada Indakiat ini rebound dari support channel di sekitar 9.200, berpotensi rebound lanjutan menuju target 10.125 atau 10.400. Saat ini Indakiat sudah berada di atas Kumon dan Tenkan-sen level. Rekomendasi teknikal untuk Indakiat adalah buy area bisa dilakukan di 96 hingga 9.300, dan target pertama di 10.000, target kedua 10.400, dan stop lossnya di 9.000, walaupun MACD sama parabolic area masih negatif. Dan untuk MTL ini rally sejak awal Agustus. Nih, kita bisa lihat ya, dari sini Agustus mulai naik. Dan akan tes last high di 760. Jika break 760, baru MTL akan rally lanjut menuju 935. Jadi MTL ini bisa dilakukan jika dia break 760. Buy-nya bisa dilakukan di 770 atau buy on weakness di 740. Target pertama adalah 800, target kedua 835, dan stop loss 715. Kemudian ada MIDI ini membentuk VCP pattern. Break resistance kuat 460 akan membuka peluang MIDI untuk rally menuju target ascending triangle di 830. Jadi ini resisten kuat 460 ini sangat penting ya, karena ini sama kayak tadi kita lihat.
Ini udah berapa kali coba di break ini belum berhasil, tapi begitu dia break misalnya terutama dengan big volume ini akan sangat menarik karena rewardnya ini kita bisa lihat secara teknikal itu berpotensi ke arah 830 dan overall MIDI ini masih dalam uptrend. Dan ini rekomendasi teknikal buy if break 460, buy area 466 hingga 436, target pertama 540 dulu dan target kedua 650 dan stop lossnya di 830. Jadi memang nggak bisa langsung ke 830 karena nih ada beberapa resisten yang akan dilewatin. Tapi ini kalau misal target satu atau resisten satu ini bisa lewatin, mungkin kita akan tes resisten berikutnya 650 baru arahnya ke 830. Tapi ini semua berbicara mengenai probabilitasnya kalau teknikal itu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa aku sharing. Kayaknya kita udah cukup lama ya Pak ngobrol di sini ya. Mungkin kita saatnya berudahan nih, tapi mungkin Bapak bisa kasih sedikit closing statement ke teman-teman dan mungkin bisa teman-teman jangan lupa untuk follow Pak Marhita punya IG. Tadi udah sempat ditulis juga tuh di kolom chat. Ada kata ya, karena saya tahu, karena saya kalau memang teman-teman di sini ya, karena saya sendiri juga itu belajarnya macam-macam gitu ya. Artinya gini loh, mau pakai strategi apapun itu ya silakan aja, silakan pilih apa yang disukai, apa yang cocok. Yang jelas jangan sampai bikin kita nggak tidur kalau malam. Itu aja sih saran saya. Kalau sampai susah tidur malam berarti ada nggak beres secara kita. Itu bener, aja sih. Oke. Jadi memang pesan dari Papa Rene simple tapi bener Pak. Kalau kita udah nggak bisa tidur berarti ya kita nggak cocok dengan gaya itu atau nggak cocok dengan investasi ini karena risk profile itu kan balik lagi tiap orang beda ya Pak ya.